Minasan, oh genki desu ka? Jawabnya genki dong. Selamat datang di channel YouTube saya, YouTuber. Oke guys, mohon maaf ya sebelumnya. Kalau di awal puasa itu saya akan coba menjanjikan bikin series menu buka puasa saya dari hari pertama puasa di Tokyo ya. Kalau di Tokyo itu khususnya mulai dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 30 Maret. Nah, berhubung di bulan Maret ini pekerjaan saya sangat-sangat menumpuk dan mengharuskan saya untuk beraktivitas di luar eh, kantor gitu, di luar ruangan, harus di ruangan terbuka, dan dimana yang pernah saya cerita kalau saya kena alergi serbuk bunga, harus kerja di luar, dan dimana penyebaran serbuk bunga itu berfokus selama di bulan Februari, Maret, dan April, selama 3 bulan ini. Apalagi kemarin di awal puasa itu udah saya langsung inspek ke lapangan, yang harus ke lapangan. Wah, bener-bener efeknya ke saya tuh gak enak banget, mata perih, jadi sampai nggak bisa bikin video. Nah, untuk di kali ini, dari hari Jumat saya kemarin libur, Sabtu libur, saya diem stay di rumah nih, sampai suara saya udah mulai agak hilang ya, karena efek dari kapungnya itu sendiri. Dan di hari ini sekarang udah jam 6 lewat 1 ya, ini udah lewat banget, tapi kita buka puasa demi nyiapin kamera dan lain-lainnya. Buka puasa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Aduh. Alhamdulillah, nikmat banget. Langsung kita sambut pakai 3 butir kurma ya. Ini kalau di Jepang cuma ada kurma beginian doang, kemasan gini. Ini di sini juga ada dijelasin pakai bahasa Jepang ya, ditranslate. Ini kurma dari mana nih? Dari situ lah. Nih, makan. Enak banget. Alhamdulillah, nikmat sekali saya. Ini kurmanya benar-benar lembut ya. Kulit luarnya garing, tapi dalamnya lembut. Alhamdulillah. Langsung kita lanjut ke menu utamanya. Di hari ini saya bikin menu buka puasa yang murah meriah dan bisa didapat di rumah dan di pasar ya gitu ya, kalau di Indonesia. Kalau ini belinya di supermarket, di minimarket gitu ada. Nah, ini saya bikinnya ya kayak hamburgeran lah. 2 lembar roti tawar nih, ya kan kalian tahu lah satu roti tawar itu berapa harganya, betapa murahnya dan gampang dicarinya gitu kan. Jadi nggak perlu tuh effort harus ke swalayan yang besar atau harus ke mall dulu gitu kan. Kasarnya di Alfa, di Indomaret juga ada kan. Nah, ini saya pakai saus cabai dan saus tomat. Cuma
mayones lagi habis di rumah. Tadi sebelum beli roti lupa ngecek, ternyata mayonesnya habis. Bang, ini kan pedes. Enggak, ini menurut saya nggak pedes karena saya kadar pedes saya beda. Lo buka puasa kok makanan cabe-cabe. Alhamdulillah perut saya sudah bisa mentolerir itu ya. Emang apa bedanya cabe sama bumbu kacang gitu kan? Kalau kata anak gaul sih pada baik gitu ya. Ini pakai selada tuh. Banyakin sayur ya guys. Sayur bukan cuma ini aja, masih banyak lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian kalau puasa di selama puasa ini makan buah apa sih? Komentar dong. Kalau saya kan biasa di Jepang ini, khususnya di musim dingin ini ya, itu intinya di Jepang itu lagi musim dingin dan nggak ada namanya pasar induk di Jepang gitu ya. Jadi dan di negara ini beda, bukan buah-buahan tropis ya. Di Jepang ini ngejual buah cuma ada jeruk di musim ini ya, musim dingin gitu, masih musim dingin. Nah, buah-buahan musim dingin buahnya cuma ada jeruk, stroberi, kiwi, apel. Nah, selebihnya itu nggak ada guys. Ada pisang juga, pisang itu selalu ada, tapi selebihnya itu nggak ada. Nah, baru-baru ini kemarin masuk buah nanas. Nah, buah tropisnya baru itu doang yang masuk. Bang, kenapa kok nggak ada buah ini, buah itu? Hello, ini di Jepang, bukan di pasar induk. Balik lagi ya, yang selalu ada buah-buahan segar, buah-buahan tropis yang mengandung banyak air. Intinya sih puasa itu harus banyak minum air guys, bukan makan buah yang ada airnya, tapi garis bawahi minum banyak air guys, karena tubuh kita selama berpuasa kurang lebih 10 atau 8 jam itu kan kekurangan air, harus banyak. Begitu buka puasa harus banyak minum air guys, bukan berarti ya udah sahurnya diganti sama makan buah yang banyak airnya, nggak gitu konsep berpikir ya guys. Kita harus tetap makan karbo terus minum air. Kan anjurannya kalau minum air itu tubuh kita butuh 8 gelas air kan seharinya. Nah begitu guys, jadi bukan makan buah yang banyak airnya, jadi harus banyak-banyak minum air guys. Kalau di Jepang mau ngotot-ngototan harus banyak makan buah yang banyak air, itu nggak ada guys. Itu sangat apa, ibaratnya kalau bahasa Jepang muri banget. Kalaupun ada itu buahnya harganya nggak masuk akal gitu, ya udah beli aja. Ya memang bisa kebeli, cuma harganya tuh nggak kayak biasanya gitu guys. Contoh gampangnya gini, beli air mineral di Alfa Indomaret itu 5.000, tapi kalau belinya di mana di luar angkasa gitu kan, itu harganya bakal naik. Begitu guys konsepnya. Jadi berarti kenapa ya udah kalau gitu selama pas puasa pulang aja ke Indonesia buat beli buah yang banyak airnya. Hello, nggak gitu konsep berpikirnya juga ya. Kalau kayak begitu sekaya-kayanya si Raja Timah nggak akan kayak begitu guys. Demi buah semangka yang di pasar induk harganya mungkin satu bulat itu kisaran, saya nggak tahu harganya sebenarnya berapa, kisaran harga 50.000 atau 70.000 gitu kan, tapi untuk bayar pesawatnya aja itu udah berjuta-juta. Think smart baby. Udah, kita lanjut aja, kita makan ya. Ini burger buatan sendiri, biayanya murah. Roti ini cuma tadi saya kisaran 200 yen, kalau di rupiah kisaran 20.000. Seladanya ini di kisaran 150 yen atau 15.000, itu bisa berkali-kali makan. Nah telurnya ini, telur itu saya dapat di 25.000, isi 10 ya. Setiap kali makan satu aja, nih cuma satunya juga cukup guys, sudah kenyang guys. Jadi nggak perlu effort buka puasa harus mewah, harus beli boleh, konsepnya beli boleh kalau kalian sudah
berkelebihan lah. Kalau selama kalian masih menggunakan mengandalkan dana yang ada di dompet gitu kan, itu jangan. Maksudnya di dompet ini ya cuma ada dompet itu doang yang diandalkan, sedangkan pemasukannya nggak ada, itu jangan guys. Lebih baik kita mengolah aja yang ada. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi barik. Gede banget guys. Ini saya bikinnya telurnya diceplok pakai, kalau di Jepang ini nggak ada margarin, jadi ada butter. Cari butter yang tidak terlalu kuat rasanya, ibaratnya beli yang murah. Kalau yang murah tuh rasanya nggak begitu kuat butternya, itu enak. Tapi saya campur black pepper biar nambah cita rasa ya. Nah terus habis goreng telurnya kan masih ada sisa-sisa butter yang bekas telur tuh. Nah rotinya saya taruh di atas pan dulu kedua sisi biar dapet sisa-sisa butternya, lalu saya toaster rotinya biar dapet smoky dan kering ya. Ini benar-benar enak banget guys. Ini padahal baru kena gigitan si cabe sama saus doang ya, sama si selada udah enak banget guys, smoky-nya udah keluar. Buat thumbnail dulu guys. Buat thumbnail. Gimana puasa kalian? Udah hari ke 23 kalau di Jepang. Kalau di Indonesia 23 ya. Kalau di Jepang hari ke 22. Masih lancar? Masih aman dompet kalian? Isinya bukan hanya dompet ya, isinya. Enak banget ini guys. Ini belum dapat gigitan si telur ceplok ya, belum kena. Intinya sih buka puasa itu nggak perlu mahal dan mewah ya, karena balik lagi nanti begitu pas dikubur nggak ditanya sama malaikat, fulan bin fulan, fulan binti fulan, kalian buka puasa di tanggal 23 Maret 2025 pakai apa sih? Bikin atau beli? Kalaupun beli harganya berapa? Belinya di mana? Nggak akan gitu guys. Jadi nggak usah muluk-muluk buka puasa harus beli ini beli itu. Kalau bisa bikin lah ya. Di sini kontesnya bukan berarti saya nggak ini sama yang berjualan, enggak. Sama kalian dananya ada, silakan. Kalau dana pas-pasan, alangkah dananya itu dipakai buat justru bikin makanan buat dijual saat takjil gitu, buat makanan takjil gitu. Jangan malah berburu takjil. Enak guys. Ini udah kena gigitan telurnya ya. Enak banget. Butter yang ringan rasanya, dicampur black pepper, itu cocok banget. Coba kalau sih komentar ya, di tempat kalian ada nggak tuh yang jualan tukang burger keliling? Kalau dulu di tempat saya ada yang jual tuh burger keliling ya. Udah gitu, jadi inget dulu waktu kecil itu, ibaratnya kan ya orang tua saya kayak keadaan ekonominya pas-pasan. Dulu saya cuma bisa ngeliatin tukang burger tuh, kalau ada tetangga yang beli saya cuma bisa ngeliatin doang guys. Nah disitu akhirnya saya nanya, bang kalau pakai telur sendiri bisa nggak bang? Abangnya jawab bisa. Ya udah saya pulang, saya ambil telur, minta uang sama orang tua saya buat
beli burger, padahal waktu itu zamannya yang kayak beef tipis gitu guys. Nah akhirnya dari situ baru dia bisa merasakan gimana rasa burger. Itulah kondisi waktu saya kecil gitu loh, gitu guys. Nah sampai begitu saya udah kuliah, udah mulai kerja, maksudnya udah berlanjut gitu kan, terus saya coba beli burger itunya pakai beef, terus saya tambahin telur. Makin enak tuh rasanya. Memang sih dulu waktu zaman saya itu 90-an harganya berapa ya, kalau nggak salah ya, pakai beef itu ke 500 kalau nggak salah, 500 rupiah. Cuma kalau ibaratnya cuma beli rotinya doang, mas sayurnya doang, cuma numpang ceplokin telur gitu di abangnya, itu kalau nggak salah 300 rupiah deh. Mungkin kalau kalian yang hidup di zaman itu silahkan komentar gitu ya, atau enggak mungkin kalian bisa tanya ke orang tua kalian atau om kalian ya, om sama tante kalian, silahkan tanya deh, atau ke kakak-kakak kalian lah yang hidup di zaman itu di tahun 90-an. Ini benar-benar ngingetin masa kecil itu. Buat saya baru setengah aja udah mulai kenyang guys. Jadi nggak perlu muluk-muluk, harus ada es kelapa setiap hari, harus ada goreng, harus ada itu, nggak ada. Nggak akan ditanya sama malaikat. Tenang aja guys, aman. Oke guys, paling di sini sampai gini aja deh videonya kali ini ya, karena mata saya udah mulai gatal lagi. Kemarin saya sempat bikin stok video waktu mau beli perlengkapan buat kafung, mungkin akan saya upload setelah video ini ya. Jadi kalian nikmatin aja videonya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam YouTuber, gengki dong. Murah meriah, kenyang guys.